Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, Bu Nurul bersama kalian akan belajar bersama mengenai bab lingkaran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai pada materi segi 4 tali busur. Ya, ini ya segi 4 tali busur. Nah, untuk hari ini mari kita lanjutkan bersama belajar mengenai segi 4 tali busur. Pada segi 4 tali busur, kemarin sudah kita bahas bahwasanya ada dua pokok bahasan yang harus kita pelajari atau yang harus anak-anak perhatikan. Mengenai yang pertama adalah hubungan diagonal ya pada segi 4 tali busur tersebut. Lalu yang kedua adalah hubungan sudut pada segi 4 tali busur tersebut. Nah, untuk yang hubungan diagonal ini sudah kita pelajari ya anak-anak pada pertemuan sebelumnya, yang mana ada dua teorema yang harus kalian ingat karena nanti digunakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan hubungan diagonal di segi 4 tali busur. Lalu yang berikutnya ini adalah atau yang kedua adalah hubungan sudut pada segi 4 tali busur. Nah, ini yang akan kita pelajari pada video atau pada pertemuan kali ini. Mohon dicermati dan seperti biasa bisa dicatat pada bagian-bagian yang penting ya di buku matematika masing-masing. Baik, hubungan sudut pada segi 4 tali busur. Mari kita bahas dengan pelan-pelan ya. Anak-anak silahkan perhatikan dengan baik. Oke, di sini sama kita punya teorema, anak-anak ya. Teoremanya kalau pada hubungan sudut itu ada satu anak-anak. Jadi kita punya satu teorema. Nah, supaya bisa kita gunakan untuk membedakan dengan teorema-teorema yang sebelumnya yang ada di segi 4 tali busur, kita bisa beri nama untuk yang pada hubungan sudut ini kita beri teorema 3 misalnya ya, melanjutkan dari yang kita punya ada 2 kemarin. Nah, sehingga ini kita beri teorema yang ketiga. Nah, teorema yang ketiga itu bunyinya seperti berikut anak-anak. Jumlah dua sudut yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Ya, baik dicermati dengan betul. Jumlah dua sudut yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Oke, misalnya di bawah ini ada ilustrasi, ada segi 4 tali busur ABCD ya. Ini segi 4 tali busur ABCD. Nah, diketahui atau dengan sudut ABC berarti mriki niki atau sini anak-anak. Sudut ABC kalian bisa amati ditambah sudut ADC. Oke, berarti di sini ya sama dengan 180 derajat. Ya, karena ABC dan ADC itu kan saling berhadapan ini. Sama halnya kalau kemarin pada bagian diagonal itu berseberangan. Nah, ABC dan ADC ini dua sudut berhadapan. Namanya berhadapan ya pasti terlihat seperti hadap-hadapan gitu. Kalau misalnya Bu Nurul tanya di sini sudut DAB atau A misalnya. Nah, ini tentunya berhadapan sama mana anak-anak? Ya, pastinya berhadapan sama DCB atau yang Bu Nurul beri warna biru ini bisa diperhatikan. Berarti kalau gitu sudut DAB ya misalnya boleh kita tambahi sudut DAB ditambah sudut DCB ya ini
sini tadi DCB atau sudut C itu sama dengan 180 derajat karena keduanya saling berhadapan. Nah, teoremanya seperti ini anak-anak, insya Allah mudah ya kalau kalian cermati dengan baik. Dan nantinya teorema ini yang anak-anak gunakan buat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada hubungannya sama sudut pada segi 4 tali busur. Nah, yang berikutnya ini ada contoh penerapan dari teorema yang ketiga tadi ya, untuk menyelesaikan soal yang ada di segi 4 tali busur. Oke, ini kita lihat atau kita perhatikan di sini ada segi 4 tali busur ABCD. Anak-anak bisa memperhatikan dengan baik. Lalu diketahui besarnya BAD atau besar sudut BAD adalah 105 derajat. Nih, BAD di sini ya, 105 derajat. Lalu besarnya sudut ABC atau sudut B di sini besarnya 75 derajat. Nah, coba tentukan besar sudut BCD dan besar sudut ADC. Oke, kita mulai dari besarnya sudut BCD. BCD kita amati anak-anak di sini ya. BCD. Nah, sudut C ya. Sudut C itu coba berhadapan dengan sudut apa anak-anak? Nih, di sini. Nah, pastinya anak-anak bisa melihat ternyata BCD itu hadapannya sama sudut BAD nih. Ya, berarti kalau seperti itu bisa kita tentukan sudut BCD ditambah sudut BAD itu besarnya berapa sesuai teorema yang tadi? 180 derajat. Bisa kita tentukan sudut BCD ditambah BAD sudah diketahui tadi 105 derajat sama dengan 180 derajat, sehingga sudut BCD bisa dengan mudah kita tentukan, yaitu dari 180 dikurangi 105. Nanti hasilnya tinggal dihitung sesuai perhitungan matematika. Berapa anak-anak 180 dikurangi 105? 75 derajat gitu. Nah, berikutnya sekarang yang sudut ADC ya. Kita amati sudut ADC. Mungkin oke. Nah, lihat dengan yang warna hijau ini. ADC mana ADC? ADC oke. Di sini anak-anak atau sudut D. Nah, sudut ADC itu berhadapannya sama sudut ABC. Oke. Atau sudut B. Berarti bisa kita tuliskan dulu sudut ADC kalau ditambah dengan sudut ABC itu semua totalnya adalah 180 derajat. Nah, sudut ADC kita belum tahu ya, nanti mau kita cari. Ditambah sudut ABC sudah ada 75 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, sehingga sudut ADC bisa kita tentukan dengan 180 dikurangi 75 derajat. Hasilnya berapa anak-anak? 180 kurangi 75. 105 derajat. Seperti ini. Mudah ya? Oke, insya Allah ketika kalian benar-benar cermati soal pada segi 4 tali busur yang berhubungan dengan besarnya sudut, itu tidak susah. Hanya tadi kuncinya adalah gunakan teorema tadi bahwa dua sudut yang saling berhadapan itu totalnya 180 derajat. Baik, ini berikutnya ada latihan soal ya, yang mana ini wajib kalian kerjakan ya di buku matematika masing-masing. Dan soal-soal di sini itu mengenai
ya tadi penerapan dari teorema yang sudah kita pelajari. Jadi soal-soalnya adalah menentukan besar-besar sudut pada segi 4 tali busur. Nah, selain nomor 1, Bu Nur punya ada nomor 2, lalu nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5. Oke, jadi totalnya ada 5 soal. Silahkan semuanya wajib mengerjakan, ditulis di buku matematika masing-masing. Ya, mengenai teknis pengumpulan tugas nanti akan Bu Nurul infokan lebih lanjut gitu ya. Bisa Bu Nurul berikan link pengumpulan dan juga nanti akan Bu Guru tuliskan instruksinya pada WhatsApp gitu. Nah, baik anak-anak, terima kasih. Tadi sudah kita pelajari ya mengenai hubungan sudut pada segi 4 tali busur ya, yang anak-anak sudah terima di slide sebelumnya, sehingga kalian silahkan tinggal cermati saja lalu terapkan pada soal-soal yang hubungannya dengan sudut di segi 4 tali busur. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat ya, anak-anak bisa paham dan bisa menerapkan atau mengaplikasikan di soal atau maupun di kehidupan. Seperti itu, terima kasih Bu Nurul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.